Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika dengan materi pembahasan prediksi soal PTS 1 untuk kelas 7 bagian yang kedua. Sudah siap? Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Ada dua siswa yang rajin berkunjung ke perpustakaan umum, yaitu Bono setiap 2 hari sekali dan Udin setiap 3 hari sekali. Jika mereka berkunjung untuk pertama kalinya bersama-sama pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, maka mereka akan bertemu di perpustakaan itu berikutnya pada hari apa dan tanggal berapa. Iya, bagaimana cara menjawabnya? Oke, ingat KPK. Ada yang tahu KPK? Iya, pasti semua tahu ya, tapi jangan salah tafsir. Ya, di sini KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Oke? Iya. Karena di sini Bono setiap 2 hari sekali, maka di sini kita menggunakan kelipatan 2. Apa saja? Atau bilangannya apa saja? Kelipatan 2 itu? Iya. 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, dan seterusnya. Demikian juga di sini, Udin setiap 3 hari sekali, berarti kita menggunakan kelipatan 3. Angkanya apa saja? Iya, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kemudian ada istilah kelipatan persekutuan, yaitu persekutuan dari kelipatan 2 dan 3. Berarti bilangan-bilangan yang sama dari dua kelipatan ini. Angka ada nggak? Angkanya berapa? Iya, 6 dan 12. Sehingga di sini kita tulis 6, 12, dan seterusnya. Sebenarnya banyak sekali karena di sini dan seterusnya. Kalau diteruskan ya banyak ya. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita pakai adalah KPK-nya. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Jadi dari yang persekutuan ini, kita ambil yang terkecil yaitu angka 6. Ya, angka 6 inilah yang akan kita pakai untuk menentukan hari dan tanggal. Bagaimana? Yaitu mereka bertemu pada hari Rabu yang pertama kali, kemudian ditambah 6 hari. Dari mana 6 ya? Dari KPK ini tadi ya. Ditambah 6 hari berikutnya berarti hari Selasa. Demikian juga tanggalnya tadinya tanggal 1 September ditambahi 6, maka jadi 7. Berarti tanggalnya 7 September 2021. Begitu ya? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor 12. 10 ekor ayam betina indukan ditimbang beratnya 26 kg. Maka berat 2 ekor ayam betina indukan yang setara beratnya kira-kira berapa kilogram? Iya. Bagaimana caranya? Perhatikan di layar kalian. Iya. Untuk menentukan berat 1 ekor ayam, kita menggunakan dari yang diketahui dari soal di sini 10 ekor beratnya 26 kilogram. Berarti 26 kilogram ini nanti kita bagi dengan 10. Berapa hasilnya? Iya, 2,6 kilogram. Ya, gampang kan? Iya. Kita lanjut. Kita akan menentukan berat 2 ekor. 2 ekor ayam berapa beratnya? Ya, tinggal mengali yang 1 ekor tadi ya, 2,6 dikali 2 sehingga diperoleh 5,2 kilogram. Mudah bukan? Ya, perkalian biasa. Jadi 2,6 dikali 2 atau 26 dibagi 2 kan 52. Nah, pasang komanya. Satu angka dari belakang, ya di sini ambil dari belakang. Jadi 5,2 kilogram. Bagaimana? Bisa dilanjut? Pasti bisa. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ibu membeli roti untuk dibagikan kepada tetangga, yaitu sepertiga bagian, untuk kakak seperempat bagian, dan sisanya dihidangkan di meja. Pertanyaannya berapa bagian roti yang dihidangkan di meja? Oke, sudah siap? Bagaimana cara menjawabnya atau mencari jawabannya?
Oke, perhatikan di sini. Sisa yang ditaruh di meja adalah roti utuh dikurangi potongan roti yang dibagikan tadi. Potongan roti utuh tentunya adalah nilainya 1. Potongan-potongan tadi adalah sepertiga dan seperempat, yaitu ke tetangga sepertiga dan kakak seperempat seperti ini. Kita jumlah di dalam kurung dulu ya. Nah, jadi yang di luar kurung tetap belum ada perubahan. Nah, di sini kita pikirkan yang ada di dalam kurung karena pecahan ini penyebutnya berbeda yaitu 3 dan 4, maka kita samakan dulu yaitu KPK dari 3 dan 4 berapa? Iya, 12. Sehingga di sini 3 agar jadi 12 harus dikali berapa? Betul, dikali 4. Sehingga di atas atau pembilangnya juga dikali 4. Demikian juga untuk yang seperempat, 4 agar jadi 12, maka harus dikali 3. Maka di atas juga dikali 3. Seperti ini ya. Oke, kita kurung dulu. Jadi ini diselesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Oke, yang di luar kurung tetap. Kemudian di sini kita tulis hasil dari perkalian baik pembilang dan penyebutnya ya. Oke, hasilnya berapa nanti? Ya, tentunya di sini akan jadi 12 penyebutnya karena sama. 3 kali 4, 12. 4 kali 3 juga 12. Penyebutnya sama ditulis sekali. Yang 4 dari mana? Dari yang atas tadi. 1 kali 4, 4. Yang 1 kali 3 hasilnya 3. Oke. Jadi di sini yang di dalam kurung kita hitung dulu nanti jadi berapa di sini? Iya, 4 tambah 3 jadi 7 dan penyebutnya adalah 12. Dipakai untuk mengurangi 1. Bisakah? Bisa, asalkan satunya diubah menjadi pecahan juga dengan penyebut yang sama. Ini sudah ada penyebutnya 12, maka angka 1 ini kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 12. Berarti berapa dibagi 12 hasilnya 1? Iya, tentunya 12. Ya, jadi 12 dibagi 12 itu nilainya 1. Bentuknya berbeda, tapi nilainya sama. Ya, jadi 1 ini berubah jadi 12 per 12. Agar apa? Agar bisa dikurangi yang di sebelah kanan ini. Ini nanti kalau dijumlah jadi untuk mengurang ya, jadi berapa? Iya, 7 per 12. Jadi 4 tambah 3, 7 per 12. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangi 12 dengan 7. Berapa hasilnya? Iya, 5 per 12. Nah, di sini karena pertanyaannya berapa bagian, maka kita beri satuan bagian. Gitu ya. Jadi, roti yang ada di meja atau yang dihidangkan di meja banyaknya ada 5 per 12 bagian. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini nomor 14, Pak Wan Sutri mempunyai lahan seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut setengah bagian ditanami padi, sepertiga bagian ditanami kedelai, dan sisanya untuk kolam ikan. Ya. Maka tentukan luas kolam ikan milik Pak Wan Sutri. Bagaimana? Iya. Caranya adalah mudah, yaitu untuk menentukan sisa lahan, yaitu yang akan dijadikan kolam adalah lahan seluruhnya dikurangi oleh lahan padi ditambah lahan kedelai tadi. Ya. Nah, kita tulis dulu lahan seluruhnya itu 1. Kenapa 1? Ya masih utuh, masih 100%. 100% berarti kan 100 per 100 sama dengan 1. Ya, jadi sini bentuknya angka 1. Luas lahan padi tadi ada setengah dan luas lahan kedelai ada sepertiga bagian. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung dulu ya. Jadi yang di luar kurung masih tetap seperti ini. Yang di dalam kurung kita samakan penyebutnya karena di sini penyebutnya 2 dan 3 maka harus jadi berapa? Iya, jadi 6. KPK dari 2 dan 3 adalah 6 sehingga 2 agar jadi 6 harus dikali 3. Sehingga di atas atau pembilangnya juga dikali 3. Demikian juga yang 1 per 3, 3-nya harus jadi 6 maka harus dikali 2. Ya. Sehingga di atas juga dikali 2.
Kemudian nanti yang di dalam kurung kita hitung dulu. Yang di luar kurung tetap ya masih utuh ya, belum diapa-apakan. Yang di sini kita hitung dulu. Jadi berapa? Ya, di sini jadi 3 tambah 2 per 6. Dari mana? Dari 1 kali 3 ini ya, yang di atas atau pembilangnya. Ditambah dengan 1 kali 2, ya 2. Penyebutnya 2 kali 3 kan, sama. Sehingga ditulis sekali saja, 6. Gitu ya. Sehingga nanti ini kita hitung jadi berapa? Iya. Jadi 3 tambah 2 jadi 5. Yang ini 1. Agar dapat dikurangi pecahan dengan penyebut 6, nah, kita jadikan menjadi pecahan biasa juga. Berapa dibagi 6? Hasilnya 1? Iya, betul. Jadi di situ nanti menjadi 6 per 6. Jadi angka 1 diubah jadi pecahan biasa yaitu 6 per 6. Kenapa jadi 6 per 6? Ya, di sini jadikan pecahan dengan penyebut 6 agar sama dengan pengurangnya di sini ya. Pengurangnya kan di sini juga per 6 ya. Yaitu 5 per 6. Dari mana 5? Iya, dari sini. 3 tambah 2 tadi ya. Oke, hasilnya sama dengan berapa? Karena di sini penyebutnya sama, maka tinggal mengurangi pembilangnya. 6 dikurangi 5 sama dengan 1 per 6. Nah, ini 1 per 6 bagian lahan. Nah, di sini karena pertanyaannya tentukan luas kolam, maka di sini kita pakai satuan meter persegi. Dari semula di sini sudah diketahui luas 3000 meter persegi. Maka kita kalikan dengan 3000 meter persegi. Ya, 1 kali 3000 ya tetap 3000. Kemudian nanti dibagi 6. Gitu ya. Nah, ambil saja 30. 3 dan 0 yang 1 ya. 0 yang 1 kita ambil sehingga jadi 30 dibagi 6 hasilnya berapa? 5, betul. Terus ada nolnya 2 yang belum dibagi. Sehingga di sini 500. Satuannya yang ikut meter persegi. Ya, mudah bukan? Iya, jadi luas kolam adalah 500 meter persegi. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Hasil dari negatif 12 dikali negatif 3 dibagi negatif 4 sama dengan berapa? Bagaimana caranya? Ingat, di sini tanda positif dan tanda negatif harus kalian perhatikan. Bagaimana caranya? Yaitu pada perkalian dan pembagian nanti akan berlaku jika tandanya sama, ya, tandanya sama. Maksudnya sama itu sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya. Maka hasilnya nanti jadi positif. Jadi kalau sama nanti hasilnya positif. Gitu ya. Oke. Jika tandanya berbeda, berbeda itu yang satu positif, satunya negatif. Atau dibalik, satunya negatif, satunya positif. Maka hasilnya nanti negatif. Itu aja yang harus kalian perhatikan ya. Jadi pada perkalian dan pembagian itu jika sama itu nanti positif. Jika berbeda maka negatif. Itu ya. Oke. Untuk soal yang diberikan coba kita hitung bersama. Kita hitung urut dari depan karena di sini perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Nah, di sini ya dari depan aja lebih mudahnya ya. Di sini min 12 dikali min 3. Ingat, di sini tandanya apa? Iya, negatif. Negatif sama atau beda? Iya, sama. Jadi sama-sama negatif. Maka nanti hasilnya iya positif. Karena di sini sama, maka hasilnya positif. Jadi nanti positif berapa? Nah, berapanya tinggal menghitung perkalian 12 dengan 3. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 36 jadinya ya. Positif. Yang di belakang dibagi min 4 tetap. Belum diapa-apakan. Jadi masih utuh. Oke? Nah selanjutnya untuk menentukan hasil terakhir adalah 36 dibagi negatif 4. Perhatikan sini yang terjadi terakhir di sini positif atau negatif 36? Iya, positif ya. Yang pembaginya negatif. Sama atau beda? Iya, berbeda. Jadi positif, ini negatif. Karena berbeda, maka nanti hasilnya negatif. Negatif berapa? Ya, negatif pembagian 36
oleh 4. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Karena di sini positif dibagi negatif, maka pakai negatif. Ya, jadi negatif 9. Gitu ya. Mudah dipahami kan? Iya, pasti mudah. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 16. Tuliskan bentuk baku dari bilangan pecahan 0,000251. Ya, bilangannya kecil atau besar ini? Kecil ya, kecil sekali kan. Jadi 0,0000. Jadi kecil sekali bilangannya. Coba ingat bentuk baku. Apa itu bentuk baku? Dari suatu bilangan yaitu bentuk bilangan yang dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N. Gitu ya. Jadi A dikali 10 pangkat N. A itu bilangan, N itu juga bilangan. Gitu ya. Nah sekarang N itu siapa? N itu adalah bilangan bulat. Berarti ada bilangan positif, 0, atau negatif. Jadi N itu boleh positif, boleh negatif, ataupun boleh 0. Gitu ya. Nah, sementara yang A siapa? A itu adalah bilangan dari angka 1 sampai naik ke atas kurang dari 10. Nggak boleh sampai 10 ya. Boleh sampai 9,99 boleh, tapi kalau 10 nggak boleh. Ya. Jadi 1 boleh, 1,1, 1,2, dan seterusnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9, sampai 9,9 gitu ya. Ya, asalkan tidak sampai 10. Jadi kurang dari 10 atau ditulis begini. Jadi A itu lebih besar atau sama dengan. Di sini ada sama dengannya, berarti boleh angka 1. Dan kurang dari 10. Gitu ya. Oke. Nah, jadi bentuk baku dari pecahan 0,000251 nanti kita jadikan seperti ini. Gitu ya. Nah, caranya bilangan ini kita ubah dulu jadi ini ya. Karena ini bilangannya kecil, kecil sekali. Padahal ini nanti jadi A. Untuk jadi A itu syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 1. Nah, jadi di sini kalau ini kurang dari 1 ya. Nah, di sini kita ubah jadi 2,51. Bagaimana caranya? Cukup mudah, yaitu menggeser koma ke kanan gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan sampai angka 2. Jadi pasang gini. Nah, jadi digeser komanya. Kemudian agar bilangan yang agak besar ini nilainya sama dengan yang kecil ini, maka di sini tentunya ada tambahan. Kalau seperti ini nggak boleh ya, harus ada tambah di belakangnya agar nilainya sama, yaitu dibagi 10.000. Dari mana 10.000 ini? Ya dari menghitung tadi. Menggeser koma 1, 2, 3, 4. Iya, berarti 4 angka, berarti nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2,51 kalau dibagi 10.000 nanti jadi bilangan yang kecil ini ya. Mengecil kembali gitu ya. Intinya agar nilainya tetap sama gitu ya. Oke. Selanjutnya 10.000 kita ubah menjadi bentuk 10 pangkat N. Jadi 10.000 ini berasal dari 10 pangkat berapa ya? Ya, dihitung aja. Nolnya 1, 2, 3, 4 berarti 10 pangkat 4. Gitu ya. Jadi 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. 10 pangkat 1, 10. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Oke. Bentuknya di sini coba lihat sudah mirip. Mirip dengan bentuk baku yang sudah dituliskan depan tadi ya. Nah, bedanya ini kali, ini bagi. Maka kita ubah pembagian ini menjadi perkalian. Nah, maka di sini ada yang harus diubah. Di sini pembaginya ini juga kita ubah. Jadi perkalian, di sini pembagian. Nah, berarti pembagian ini harus kita ubah jadi perkalian. Maka di sini pembaginya dibalik ya. Dibalik menjadi pembagi ya. Jadi tadinya 10.000 jadi 1/10.000 atau 1/10 pangkat 4. Nah, di sini 1/10 pangkat 4 itu kalau ditulis seperti ini, ya tidak pakai per, maka pangkatnya yang diubah. Tadinya positif diubah jadi negatif. Gini ya. Jadi
Ini karena tadinya pembagian diubah jadi perkalian. Sehingga 10 pangkat 4 menjadi 10 pangkat min 4. Bagaimana? Bentuknya sudah sama dengan bentuk baku yang diberikan dari awal? Ya, di sini A dikali 10 pangkat N. A-nya 2,51. 10 pangkat N. N-nya adalah negatif 4. Gitu ya. Inilah yang disebut sebagai bentuk baku dari pecahan 0,000251. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Semoga kalian semua paham semua. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Diketahui himpunan P 2, 3, 5, 7, 11. Dan himpunan G 3, 5, 7, 9, 11. Maka himpunan P dan G jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan adalah menjadi bagaimana? Iya. Notasi pembentuk himpunan di sini ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya adalah menggunakan lambang-lambang atau simbol matematika. Seperti lebih besar atau lebih kecil atau elemen atau garis tegak itu ya. Ataupun nanti ada lebih besar sama dengan dan seterusnya. Ini hanya sebagian ya. Oke. Nah, ciri yang kedua yaitu menggunakan variabel atau huruf untuk mewakili anggota himpunan. Jadi anggota himpunan P nanti diwakili dengan huruf saja. Huruf apa? Boleh A, boleh B, boleh C, boleh Z atau Z dan seterusnya. Di sini suka-suka kalian. Oke? Oke. Nah, coba kita akan mencoba mengubah P yang anggotanya sudah disebutkan atau didaftar yaitu 2, 3, 5, 7, 11 ini kita tulis dengan menggunakan wakil yaitu huruf Y. Jadi menggunakan wakil atau variabel yaitu huruf Y ya. Y ini siapa? Nah, kita terangkan. Y adalah di mana Y lebih kecil dari 12 gitu ya. Jadi himpunan Y di mana Y lebih kecil dari 12. Dari mana ini 12? Dari sini. Coba perhatikan anggota P itu 2, 3, 5, 7, 11. Paling tinggi 11 kan? Ya, berarti 11 itu lebih kecil dari berapa? Dari 12. Jadi kalau 12 di sini tidak ada. Berarti kurang dari 12 itu ya. Nah, kalau di sini ada 12-nya, di sini ditambahi lebih kecil sama dengan gitu ya. Oke, jadi di sini lebih kecil dari 12 karena di sini paling besar 11. Oke. Jadi angka ini berasal dari data dari yang diberikan. Di sini paling besar 11, maka di sini batasannya kurang dari 12. Gitu ya. Oke, nah sekarang Y itu siapa? Y itu kita beri keterangan. Di sini di belakangnya nanti kita berikan keterangan apa itu Y. Nah, kamu lihat di sini angka-angkanya 2, 3, 5, 7, 11 itu bilangan apa? Apakah bilangan ganjil? Kalau ganjil ada angka 2 ya. Nah, tidak ada angka 9-nya di sini ya. Berarti apa? Bilangan prima, betul. Ini adalah bilangan prima. Bilangan prima 2, 3, 5, 7. 11 kalau diteruskan 13. Nah, karena di sini nggak ada 13, berarti kurang dari 12 tadi ya. Nah, berarti kita tulis Y elemen. Nah, lambang seperti ini dibaca elemen bilangan prima atau Y anggota dari himpunan bilangan prima gitu. Udah selesai ini ya bentuk notasi himpunan dari P gitu ya. Oke. Kita lanjut tuh yang G. Kalau yang G ya caranya sama dengan yang P tadi. G sama dengan apa? Ya, di sini misalnya N, boleh. M juga boleh ya, bebas. Nah, kita ambil satu huruf saja yaitu N ya, untuk mewakili 3, 5, 7, 9, 11 ini ya. Oke. Nah, di sini N itu mewakili 3, 5, 7, 9, 11. Bilangan apa ya? Ya, kalian harus sudah
Berpikir, oh 3, 5, 7, 9, 11. Mirip tadi. Tadi nggak ada angka 2 tapi ya. Berarti ini bilangan ganjil, bukan prima ya. Karena dia ada angka 9, berarti bukan prima ini. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil nggak ada angka 1. Nah, di sini yang harus kita pikirkan. Tidak ada angka 1, berarti nanti di sini kita beri keterangan. Ya harus lebih dari 1, gitu ya. Nah, lebih besar dari 1. N-nya ini, nah begini, lebih besar dari 1. Gitu. Paling besar 11, maka di sini kurang dari 12. Jadi N ini bisa diganti angka 3, 5, 7, 9, dan 11. Semuanya memenuhi syarat lebih besar dari 1 dan kurang dari 12. Kita terangkan di sebelah kanannya, N itu adalah elemen atau anggota dari himpunan bilangan ganjil. Selesai. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 18. Berikut ini adalah himpunan kosong, kecuali ada option A, B, C, dan D. Mana yang himpunan kosong? Nah, di sini ada kecuali, berarti yang tidak kosong ya. Nah, harus kalian jeli dan teliti. Pertanyaannya yang diminta apa? Nah, sebelum kita menentukan mana yang kosong dan mana yang bukan kosong, kita definisikan dulu apa itu himpunan kosong. Masih ingat? Iya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Gampang bukan? Iya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau himpunan yang mustahil mempunyai anggota atau tidak ada yang memenuhi syarat ya, keanggotaannya. Itu juga boleh ya. Oke. Kita lihat untuk option A. A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Masih ingat himpunan bilangan ganjil tadi ya? Ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Adakah yang bisa habis dibagi 2? Kalau ada ditulis di sini. Kalau tidak ya enggak usah ditulis, berarti kosong gitu ya. Berarti A adalah himpunan kosong. Nah, jadi ini adalah himpunan kosong. Yang B, B adalah himpunan siswa SMP yang usianya kurang dari 5 tahun. Kalau saya tulis di sini. Nah, kalau ada yang berusia di bawah 5 tahun, ada yang balita, ya di sekolahmu ada enggak? Tidak ada ya. Nah, jadi di sini enggak mungkin ya di sekolahmu ada siswa yang usianya di bawah 5 tahun. Tidak memenuhi syarat ya, karena syarat untuk masuk SMP itu ada usia juga. Nah, sehingga di sini kalau kurang dari 5 tahun itu tidak mungkin, mustahil diterima ya. Nah, kasihan ya, anaknya, sehingga di sini kosong. Berarti B termasuk himpunan kosong. Yang C, C adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Apa itu bilangan asli? Iya, bilangan asli adalah dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, di sini permintaannya adalah bilangan asli yang kurang dari 1. Ada enggak? Apakah ada? Apakah 0? 0 bukan termasuk bilangan asli ya. 0 itu termasuk bilangan cacah atau bilangan bulat. Jadi tidak masuk sini. Permintaannya adalah bilangan asli, paling kecil adalah angka 1. Jadi kalau diminta yang kurang dari 1 berarti tidak ada yang memenuhi syarat di sini ya. Oke, jadi C adalah himpunan kosong. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke option D. D adalah himpunan bilangan prima genap. Masih ingat tadi bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain. Ya. Bilangan itu paling kecil adalah 2, kemudian disusul 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Itu ya, masih ingat tadi ya? Nah, adakah yang bilangan genap pada bilangan prima ini? Iya, ada, yaitu angka 2. Jadi satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Yang lainnya ganjil, tapi tidak semua yang ganjil ya. Ada bilangan ganjil yang bukan prima. Asalkan bisa dibagi bilangan lain berarti bukan prima. Jadi di sini option D ada nggak anggotanya? Ada. Kalau ada anggotanya berarti bukan himpunan kosong.
gitu ya. Nah, di sini kalau berikut ini adalah himpunan kosong, kecuali berarti kecuali yang D, karena punya anggota, yaitu 2. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 19. Diketahui himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan semesta dari A, ya maaf, di sini. Maka himpunan semesta dari A yang benar adalah, nah kita diminta untuk menentukan himpunan semestanya. Mana yang betul di sini? Nah, biasanya himpunan semesta dilambangkan dengan S. Apakah himpunan bilangan ganjil ini nanti benar bisa menjadi himpunan semesta dari A, atau yang B, atau yang C, atau yang D? Nah, mana yang benar? Coba kita ingat apa itu himpunan semesta? Ya, betul. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota objek yang sedang dibicarakan, gitu ya. Ya, bisa benda, bisa angka, itu atau hal-hal yang lain yang sedang kita bicarakan. Misalnya di sini kita sedang membicarakan himpunan A, berarti himpunan semestanya nanti juga ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Maka dia layak menjadi himpunan semesta dari A. Gitu ya. Dapat dipahami ya? Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang kita bicarakan. Oke? Yang kita bicarakan sekarang adalah ini ya, himpunan A ini. Nah, sekarang kita cek. Untuk himpunan S dari option A, bilangan ganjil. Siapa itu? Ya, 1, 3, 5, 7. Apakah anggota A semua ada di dalam S di sini? Ternyata tidak, angka 2 tidak ada di sini. Maka di sini salah ya, tidak layak jadi himpunan semesta. Kita lanjut untuk himpunan bilangan genap. Di sini ada 2, 4, 6, 8. Nah, di sini angka 1 enggak ada, berarti juga tidak memenuhi syarat untuk jadi himpunan semesta, berarti salah. Kita lanjut untuk yang C, himpunan bilangan prima kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, 7. Ternyata di sini 1 tidak ada di sini ya. Jadi 4 juga tidak ada di sini, berarti ini juga salah ya. Tidak layak menjadi himpunan semesta dari A. Yang D, bilangan asli kurang dari 8. Siapa saja anggotanya? Ya, bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. 8-nya tidak ditulis karena kurang dari 8. Apakah semua anggota A ada di dalam S di sini? Oh, ternyata ada. 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini. Oke, berarti di sini layak menjadi himpunan semesta dari A atau dikatakan benar sebagai himpunan semesta. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Pasti mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ya, di sini nomor 20 diketahui himpunan A anggotanya 1, 5, 8, dan 9. Ya. Dan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Maka komplement himpunan A yaitu, bagaimana caranya? Komplement itu artinya apa? Komplement himpunan A adalah himpunan. Ya, jadi komplement himpunan A adalah himpunan. Himpunan apa? Himpunan yang anggotanya dari S ini, tetapi bukan dari anggota himpunan A, gitu ya. Jadi di sini mengambilnya dari S di sini, tapi bukan yang merah ini, gitu ya. Nah, lambangnya adalah A pangkat C atau A komplement itu ya. C itu singkatan dari komplement gitu ya. Atau A aksen 1 juga boleh gitu ya. Sehingga di sini kita dapat menuliskan komplement A sama dengan A pangkat C atau A komplement. Yang anggotanya nanti bukan yang merah ini ya, bukan yang merah di sini gitu ya. Ngambilnya dari mana? Dari himpunan S di sini. Himpunan S ini semuanya. Kemudian diambil yang merah-merah ini. Nah, yang ditulis A komplement itu berarti yang hitam-hitam, yaitu
2, 3, 4, 6, dan 7. Begitu ya. Bagaimana, mudah kan? Jadi ingat-ingat, komplement A artinya bukan anggota himpunan A. Itu ya. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi komplement itu artinya bukan anggota dari A. Jadi komplement himpunan A bukan anggota himpunan A. Komplement himpunan B bukan anggota himpunan B. Itu nanti kalau misalnya himpunannya ganti nama yang lain ya. Oke. Dapat dipahami? Semoga dapat dipahami semuanya. Amin. Oke? Oke. Ternyata sudah sampai pada akhir pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Semoga kalian semua menjadi pintar dan sukses. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.